Jakarta shines with dreams so bright. Ini adalah sebuah perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai sebuah ruang ekspresi dan juga eksplorasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang biasa kita sebut dengan RPJMD tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Ini juga merupakan sebuah perayaan untuk menuju 500 tahun Kota Jakarta dan untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai Top 20 Global City. Perkenalkan, nama saya Ruth Naibaho dan saya akan menjadi moderator pada sesi kali ini, yaitu dengan tema Membuka Peta Jalan Membentuk Kota Penuh Kesempatan. Tepuk tangannya. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk dokumen perencanaan pembangunan untuk mewujudkan Kota Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan juga sejahtera. Di tengah upaya Kota Jakarta untuk menjadi kota global yang inklusif, masih terdapat tantangan, yaitu tantangan kemiskinan dan juga pengangguran. Selama tahun 2018 sampai dengan 2022, data menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kota Jakarta masih relatif stagnan di angka 4,5% dan ini belum kembali ke level di bawah 4% sebagaimana sebelum pandemi. Artinya pertumbuhan ekonomi kota saat ini masih belum cukup optimal untuk menurunkan angka kemiskinan. Di sisi lain, serapan lulusan vokasi yang cukup rendah dan juga tingginya angka pengangguran mencerminkan bahwa kompetensi dari tenaga kerja yang ada saat ini itu tidak cukup sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di industri yang ada di pasar. Sesi kali ini kita akan mengulas lebih dalam dan juga akan merumuskan solusi konkret yang dapat kita upayakan tentunya bersama-sama. Sebelum memulai diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan 4 orang narasumber kita yang tentunya adalah pakar di bidangnya masing-masing. Mari kita sambut bersama. Yang pertama, Bapak Leontinus Alva Edison, Kepala Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia. Tepuk tangan ya. Bapak Leontinus ini juga adalah seorang co-founder dari Tokopedia. Tentunya kita semua tahu ya Tokopedia itu apa. Dan juga punya aplikasinya ya. Jadi sudah berhasil memberdayakan jutaan pelaku usaha kecil. Selamat siang Bapak. Yang kedua adalah Bapak Bima Yudhistira Adi Negara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, CELIOS, yaitu sebuah lembaga kajian ekonomi dan kebijakan publik. Tepuk tangannya. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar master dari University of Bradford, Inggris. Beliau juga adalah seorang researcher yang fokus risetnya mencakup ekonomi politik, transisi energi, dan future of work. Berlanjut ke narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Denis Dimas Permana, Direktur Riset dan Komunikasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Nasional APindo. Tepuk tangan. Beliau adalah lulusan Master of Public Administration dari University of Pittsburgh dan sarjana akuntansi dari Universitas Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari 12 tahun di bidang kebijakan publik, ekonomi, dan perbankan. Siang Bapak, terima kasih sudah menyempatkan. Yang keempat, last but not least, Ibu kita, Ibu Ima Mahdiah, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tahun 2024 sampai dengan 2029. Ibu Imah dikenal sebagai sosok muda yang progresif dan dekat dengan masyarakat. Terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 dan 2024. Jadi sudah periode kedua ya Bu.
Bu Ima ini juga aktif mengawal isu-isu strategis perkotaan, mendorong kebijakan yang berpihak pada warga, serta memperjuangkan transparansi dan keadilan sosial di ibu kota. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada keempat narasumber kita. Baik, selanjutnya kita akan langsung memasuki sesi diskusi. Untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Bapak Leontinus. Ini ada pertanyaan nih Pak, yang mungkin juga jadi pertanyaan dari peserta yang ada di tempat ini. Jadi Jakarta sekarang ini tengah berupaya untuk menuju kota global yang inklusif dan juga berdaya saing. Tapi masih ada persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Meskipun berbagai program khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berbagai program dijalankan, misalnya bantuan sosial, ada pelatihan juga, ada pemberdayaan UMKM melalui Jakpreneur dan lain sebagainya, tapi angka kemiskinan masih relatif stagnan. Di sisi lain, ketenaga kerjaan juga masih menjadi masalah. Dan menurut Bapak nih Pak, sebagai seseorang yang pernah berpengalaman di bidang di sektor swasta dan juga di pemerintahan, bagaimana Bapak menggambarkan kondisi Jakarta dengan kemiskinannya saat ini, dan apa kira-kira yang mampu menjadi strategi holistik untuk pengentasan kemiskinan dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global? Silahkan Pak Leon. Susah ya pertanyaannya. Oke, yang mungkin gini dulu, saya intro sedikit. Intronya begini, saya itu diundang sama teman-teman Jakarta Future Festival, diajak collab Instagram. Saya udah lihat posternya itu semuanya tepat, foto saya tepat, titel segala macam tepat. Terus Mbak juga baru juga manggil saya tadi tepat, tapi ada yang nggak tepat ternyata. Tadi di sini, kayaknya salah tuh kementeriannya. Jadi posting IG-nya benar, kementeriannya diperkenalkan oleh Mbak Ruth juga benar, tapi ternyata tadi. Yang khusus ini aja, yang khusus di sini, poster yang sama di posting IG itu sama, betul gitu. Jadi nggak biar koreksi aja. Jadi saya itu dari Kementerian Koordinator bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi bukan PMK ya, bukan pembangunan manusia dan kebudayaan. Itu menterinya Pak Pratikno. Ya kalau saya kan di bawah Pak Muhaimin, kira-kira begitu. Ya koreksi sedikit ya. Oke, pertanyaannya berat nih pertanyaannya. Jadi gini, pandangan saya ya. Jadi menurut saya kalau kita lihat periode-periode yang lalu lah ya, mungkin kan Indonesia udah lama kan ya, udah beberapa periode pemerintahan, periode presiden, ada sebagian kecil orang miskin itu, kita cara menanggulanginya itu hampir pasti selalu dari sudut pandang sosial. Jadi keilmuannya, programnya itu tuh semuanya sosial gitu. Makanya kalau kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim itu tuh di bawah Kemensos biasanya. Jadi keilmuannya itu memang negara kan harus memperhatikan gitu. Jadi kelihatan effort yang dikeluarkan oleh kita itu hampir pasti semuanya bersifat bantuan pemerintah macam-macam. Jadi nggak harus bansos tapi kan macam-macam kan. Saya pernah dipresentasikan Bu Sri Mulyani itu 500 triliun itu tuh sebenarnya banyak banget bantuan pemerintah, itu macam-macam gitu. Nah tapi kita tahu sebagian kecil rakyat miskin ini kenapa sih mereka bisa miskin? Itu sebenarnya gara-gara mereka itu tidak terlibat di kegiatan ekonomi. Nah sayangnya dulu-dulu struktur organisasi di pemerintahan itu kementerian teknis yang membidangi ekonomi semuanya itu di bawah Kemenko Perekonomian. Nah sedangkan yang Kementerian Sosial itu di bawah ya dulu Menko Kesra, terus ganti nama, nomenklatur segala macam, terakhir kan PMK itu, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah jadi di bawah Kementerian Koordinator yang berbeda gitu. Nah menurut saya kali ini visinya itu cukup bagus dengan membentuk Kementerian Koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. Nah, Menko-nya adalah Pak Muhaimin. Kenapa? Karena 6 kementerian teknis yang di bawah koordinator Kemenko
PM ya, kita sebut Kemenko PM ini, itu Kementerian Desa dan Kementerian Sosial. Kita tahu desa itu kan paling banyak masyarakat miskin itu di desa sebenarnya. Dan sudut pandang sosialnya tidak boleh ditinggalkan, tapi ada tambahan 4 kementerian yang ekonomi banget lah istilahnya. UMKM, ekonomi kreatif, koperasi, dan pekerja migran. Gitu. Nah, boleh next ke, nextnya di sini, lupa saya. Nah ini, jadi pembentukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat ini menurut saya bagus karena visinya itu pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim itu tuh sudut pandangnya 2 sisi. Dari kita bantu mereka secara sosial supaya mereka bisa berdaya dan mandiri, kita harus jahit supaya mereka itu ketika graduate-nya itu tuh lanjut ketarik masuk ke kegiatan ekonomi gitu. Nah, itu yang menurut saya paradigma baru. Jadi pengentasan kemiskinan itu tidak dari sudut pandang sosial, tapi dari sudut pandang pemberdayaan ekonomi. Dan bagusnya lagi dari visi sampai dasar hukumnya itu udah cukup lengkap menurut saya. Visinya ada di Astagita, di RPJMN juga ada kan. Itu ada keyword kemiskinan ada, peningkatan kapasitas ekonomi ada, perlindungan PMI ada, pembangunan desa ada. Nah ini semua yang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kemudian perpresnya ini juga bagus. Jadi kalau teman-teman tahu, perpres sekarang itu memberikan mandat dan tugas dan wewenang yang cukup mumpuni bagi Kementerian Koordinator. Jadi Kemenko itu boleh mengkoordinasikan kementerian lintas Kemenko itu boleh. Seingat saya, setahu saya di brief, dulu itu nggak bisa, lebih susah lah. Sekarang itu boleh, gitu. Jadi saya waktu itu yang kasus PMI yang di Myanmar segala macam, saya ngajak Kemenko Polhukam Rakor, ngajak Bareskrim Desta PPO Rakor itu boleh memang. Karena ada dasar hukumnya ini, Perpres 146 tahun 2024. Nah kemudian yang terbaru kan Inpres nih, Inpres 8. Nah jadi Inpres 8 itu intinya pengentasan kemiskinan itu dibagi 3 kan. Pengurangan kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran, dan peningkatan pendapatan. Nah kebetulan saya ini, deputi saya itu tugas utamanya itu di bidang peningkatan pendapatan. Nah tadi kan ada pertanyaan, oke, secara holistik kita mesti ngapain? Next, ini slide saya yang terakhir. Saya lupa. Iya, nggak berfungsi. Wes, ya sudah, verbal aja ya. Jadi, baru berubah. Berarti nggak jalan ya, ada operator di situ. Oke, nah jadi intinya itu kita harus menyusun sesuatu itu harus satu ekosistem. Nggak boleh silo terpisah-pisah. Nah ini kita setelah diskusi panjang dengan Pak Menko, kita bikin program namanya Perintis Berdaya. Nah Perintis Berdaya ini itu ekosistem again, ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena ekosistem nggak mungkin cuma satu hal kan. Nah ini ada 4 pilar. Yang pertama itu berdaya bersama, fokusnya itu di capacity building. Jadi kita mau bangun capacity building. Yang kedua itu berdaya berusaha. Nah ini kita mau memberikan kemudahan akses bagi orang yang berusaha. Pengusaha-pengusaha itu butuhnya apa sih? Sepengalaman saya ya, ini butuhnya bahan baku, proses produksi yang udah pakai teknologi, pembiayaan, yang keempat pemasarannya mesti omnichannel, yang kelima itu akhirnya mereka harus go global. Nah plus satu pilar terakhir itu haki, karena saya juga mengkoordinasikan Ekraf, karena Ekraf kan haki banget gitu. Nah yang ketiga berdaya finansial, ini spesifik, kami spesifik bikin satu pilar khusus finansial, karena kami mau mendorong lebih inklusif pembiayaannya. Karena pembiayaan yang sekarang itu, saya boleh bilang 1.0 lah ya, nah 2.0-nya itu apa kita mau? Kita tuh mau jangan menilai orang hanya berbasis aset. Jangan menilai berbasis aset aja. Contoh ya, kami akan ngelakuin piloting di Bandung nanti, piloting yang pertama berdaya bersama. Nah kita kan minta mereka daftar, ngisi form kan. Nah dari situ kompil statistik. Ternyata dari yang daftar itu, yang belum menerima pembiayaan itu 50% lebih, 50,3% kayaknya. Yang sudah menerima pembiayaan, yang pembiayaan mikro itu kecil cuma 8%. Yang pembiayaan kecil menengah juga cuma sekitar 8%. Terus yang super mikro, ultra mikro itu yang PNM gitu cuma 3%. Dikit yang terima pembiayaan itu. Nah jadi belum inklusif, bukannya belum ada, belum inklusif. Nah kita mau bikin lebih inklusif di berdaya finansial dan terakhir berdaya global untuk PMI juga gitu. Kira-kira
ini perintis berdaya mau kita dorong. Harapannya ya yang paling penting kan kita kolaborasi dengan pemerintah daerah juga, khususnya Jakarta pasti, karena udah ada Jakpreneur juga, dan semua kementerian teknis, semua ini pihak swasta, akademisi, NGO, asosiasi dan segala macam, kita mau collab bareng sih. Kira-kira begitu ya. Mungkin nanti next bakal ada pertanyaan dan Q&A yang lebih detail. Makasih Mbak Ruth. Baik, terima kasih Pak Leon. Jadi sangat penting sekali ya Pak, ada program dari kementerian, capacity building, program pembiayaan yang lebih inklusif dan juga kolaborasi dengan semua stakeholder. Selanjutnya, melanjutkan pembahasan kita akan beralih kepada Pak Bima. Pak Bima, di tengah upaya untuk pengentasan kemiskinan dan memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global, kita juga dihadapkan pada dinamika yang ada saat ini, yaitu perkembangan digital yang semakin pesat dan meningkatnya tingkat pengangguran terbuka. Bahkan ada pernyataan otomatisasi dapat menghancurkan pekerjaan. Tentunya hal itu tidak kita inginkan. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak kira-kira menghubungkan dua fenomena ini agar supaya saling bersinergi. Jadi digitalisasi tidak menjadi ancaman, melainkan jadi akselerator untuk ekonomi kota. Dipersilahkan Pak Bima. Ya, terima kasih. Saya sengaja nggak pakai paparan, saya mau interaksi dan juga melakukan riset kecil. Buat teman-teman yang ada di sini, siapa yang merasa, pertanyaan pertama ya, unjuk tangan yang merasa cari kerja di Jakarta semakin susah. Wah, dapatlah 70%. Oke. Pertanyaan kedua, siapa yang merasa sudah bekerja, tekanan kerjanya semakin banyak? Oh, lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga nih, saya lagi mau riset. Ini laki-laki nggak usah jawab. Ini gender ya. Jadi buat yang perempuan, ibu-ibu perempuan, siapa yang merasa di Jakarta atau mungkin yang datang dari sekitar Jakarta, kalau sudah berkeluarga, kalau sudah punya anak, karir macet. Yang perempuan aja, ada yang gak merasa kalau sudah punya anak, berkeluarga, kok susah sih bekerja gitu. Ada? Gak ada? Oh cuma satu. Nanti kita tanya lagi ya, yang mungkin baru berkeluarga di kondisi sekarang. Jadi gini, Jakarta itu ini hampir punya semua fasilitas dan jelas. Saya selalu bilang Jakarta nggak bisa dibandingkan dengan kota-kota lain se-Indonesia. APBD-nya gede, perangkat-perangkat daerahnya lengkap, perbankannya, Bank DKI asetnya jumbo. Kemarin bahkan Bank DKI kerjasama dengan Bank Maluku Utara. Hebat kan? DKI masuk ke hilirisasi itu. Sampai merambah ke Maluku Utara gitu kan. Jadi saking bingung mungkin pembiayaannya mau kemana lagi gitu kan. Jadi Jakarta ini unik. Dari segi semua fasilitas tersedia. Orang mau cari kerja dari banyak tempat ke Jakarta. Kecuali satu. Nah, hari ini kita ngelihat kok bisa Jakarta dengan semua fasilitas tingkat pengangguran terbukanya tinggi. Sekitar 6%. Jadi Februari 2025 dibandingkan Februari 2024 itu naik. Padahal COVID-nya udah berakhir. Kan kira-kira gitu, pandeminya berakhir. Yang kedua, orang pengen kerja di Jakarta. Rumahnya di Depok, di Bogor. Kayak saya nih, dari kecil tinggalnya di Bekasi. Karena gak mampu untuk membeli rumah di Jakarta. Pekerjaannya Jakarta, sekolahnya Jakarta. Gitu. Kira-kira banyak yang menghadapi itu. Nah jadi kalau kita runtut, sebenarnya Jakarta ini
bisa melakukan apapun kebijakan untuk uji coba terhadap masalah-masalah yang nggak bisa diselesaikan secara nasional ataupun fenomena yang hampir sama di daerah lainnya. Nah, terkait dengan digital, contohnya digital, harusnya nggak jadi permasalahan. Mau dia berkeluarga, dia punya anak, harusnya dengan era digital dia bisa kerja di platform digital manapun yang dia mau. Makanya subur tumbuh gig ekonomi. Pas kita cek tuh, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita cek pakai datanya Sakernas BPS gitu kan. Itu kita harus identifikasi masalah dulu sebelum ngelihat Jakarta nih mau diapain kan gitu. Ternyata apa? Gig ekonomi menimbulkan kerentanan kerja. Gig ekonomi menimbulkan overwork. Jadi jumlah pekerja yang kerjanya 48 jam lebih itu naik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, jadi kan digitalisasi harusnya mempermudah menciptakan lapangan kerja baru, iya. Tapi pertanyaan yang harus dijawab nih oleh Pak Pram dan teman-teman yang ada di DKI Jakarta, kerja seperti apa sih? Kalau tinggal kerja, di datanya BPS DKI Jakarta, jumlah pekerja yang tidak dibayar itu besar. Jumlah pekerja yang membantu keluarga itu besar. Makanya kita mendefinisikan kerja dan digitalisasi itu kerja seperti apa. Kalau cuman kerja, jangan sampai dikerjain kan gitu. Nah, kerja ternyata dikerjain. Padahal Jakarta ini 88%-nya adalah sektor jasa. Nah, jadi dengan spesialnya Jakarta, fasilitas semua ada di Jakarta, 70% uang itu se-Indonesia itu bisa tanya ke Bank Indonesia lah. 70% lebih itu uang itu muternya di Jakarta. Bahkan Jawa Barat iri sama Jakarta. Sumber dayanya dikeruk gitu ya. Tapi pendapatan asli daerahnya dan perbankannya, kantor-kantor pusat perusahaan itu banyak di DKI Jakarta. Jadi Jakarta nggak kurang dari segi sumber daya. Yang kurang adalah kebijakan apa yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Jakarta. Nah, itu harus dijawab dari tanya. Gitu. Tanya kepada bukan konstituen aja, tapi tanya kepada orang-orang yang punya masalah di Jakarta. Didetailkan. Jadi kebijakan publik gak bisa mengarang bebas. Apalagi nanya cuma di ChatGPT kan gitu ya. Apa permasalahan DKI Jakarta gitu, pengangguran itu nggak akan ketemu solusi realnya. Jadi memang tanya dulu apa masalahnya. Jadi permasalahannya adalah digitalisasi menciptakan lapangan kerja, tapi kualitas pekerjaannya itu justru banyak yang menurun. Dan digitalisasi awalnya kita harapkan ya, itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, sebagian sekarang yang di PHK dari kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Cilincing, ya, Pulau Gebang, itu akhirnya masuk ke sektor informal. Nah, saya pernah bilang gini di beberapa kali pertemuan termasuk dengan OPD, saya bilang formal informal itu nggak jadi soal. Jadi teman-teman itu ya, jangan kemudian Jakarta masih ada 30-an% pekerja di sektor informal. Formal informal tuh nggak jadi soal. Influencer informal bukan? Informal. Jam kerjanya nggak pasti kan? Tapi gajinya bisa mengalahkan berkali lipat dari pekerja yang formal. Nah, itu contoh digitalisasi yang kemudian membuat orang hidupnya lebih layak. Tapi sekarang dijawab kembali, informal yang gig worker yang ada di level paling bawah, kurir, ojol tadi, apalagi korban PHK gesernya ke sana, apakah itu pekerjaan informal yang diharapkan? Banyak software engineer itu masuk pekerja informal, pekerja freelance, dia nggak mau terikat, tapi gajinya $. Jadi formal informal, yang penting pemerintah itu adalah mendorong pekerjaan di sektor digital sebagai pekerjaan yang layak. Itu satu. Yang kedua adalah saya selalu banyak dapat titipan dari teman-teman di Jakarta, buruh pabrik, ibu-ibu. Coba, IPK-nya waktu dia S1, itu IPK-nya hampir nyaris 4. Begitu berkeluarga, peraturan perusahaan
diskriminatif. Kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, dianggap produktivitasnya turun. Bekerja di rumah juga nggak segampang itu. Apa yang kurang dari DKI Jakarta? Ini lagi kita perjuangkan nih, lagi didorong. Semoga Om Pram ya itu punya concern juga soal ini. Membuat perempuan itu nyaman bekerja. Apa solusinya? Satu aja deh beresin, daycare. Mau kerja di formal, di kantoran, mau kerja dia di sektor informal, perempuan itu anaknya ada yang menjaga ketika dia bekerja. Itu baru akan mendorong produktivitas. Jadi gak semua punya privilege nitipin anak ketika bekerja itu kepada ibu mertua. Gitu. Nah, fasilitas kayak gini bukan hanya DKI Jakarta, tapi kota penyangga sekitarnya. Itu akan mendorong produktivitas dan banyak perempuan yang akan berpartisipasi di tempat kerja. Kalau perempuannya ingin jadi full time ibu rumah tangga, gak ada soal, itu pilihan. Sama kayak tadi, mau kerja formal informal silahkan. Mau kerja kemudian dia jadi ibu rumah tangga penuh silahkan. Mau bikin usaha silahkan. Tapi tolong, peran pemerintah di mana? Daycare gratis. Dan daycare gratis itu juga ngobrol sama Pemda sekitarnya. Itu konkret, kecil, praktikal, tapi belum banyak dikerjakan. Jadi kalau teman-teman perempuan di sini nggak akan jadi halangan menikah kemudian karir macet. Meskipun kita tahu sebagian perusahaan swasta yang besar-besar itu menyediakan fasilitas daycare. Tapi bagaimana dengan pekerja informal? Di era digital, dia jadi kurir, perempuan dia jadi driver ojol. Terus anaknya mau dititipin di mana? Jadi kita ngelihat Jakarta ini dengan berbagai fasilitasnya masih ada anak kecil diajak ibunya. Hanya karena gak bisa ditinggal di rumah, gak ada yang bisa dititipin. Nyari kerja di jalan yang penuh resiko. 500 tahun Jakarta kan kira-kira gitu. Jadi hal-hal kayak gitu gak boleh terjadi. Intervensi tadi setuju ada mismatch dan lain-lain. Jakarta ke depan bisa menjadi hub talenta digital, go ahead. Tapi hal yang membuat kenapa dia gak bisa bekerja setara dengan kelayakan dari segi penghasilan, itulah yang harus diintervensi oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Soal bansos, soal data kemiskinan dan lain-lain, banyaklah yang mulai mengerjakan itu. Tapi tadi, jadi saya titip bahwa di era digital harusnya semua orang bisa bekerja dengan layak, perempuan, laki-laki, dan anak muda harus diintervensi juga gimana caranya dia bisa menikmati digitalisasi itu dengan harga diri. Jadi saya mau masuk ke sektor jasa keuangan digital. Saya mau masuk ke sektor gig ekonomi itu karena saya punya talenta di situ dan gajinya gede. Bukan karena saya terpaksa nih daripada nggak ada kerjaan lainnya, ngelamar kerja nggak diterima-terima, saya ngelamar kerja di gig worker. Berarti keterpaksaan digitalisasinya. Nah itu aja ya, itu aja yang mungkin jadi salah satu pandangan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Bima atas perspektifnya. Jadi yang jadi catatan di sini ya Pak bahwa memang digitalisasi itu adalah potensi, tapi memang di kenyataannya ada mismatch di sini dan catatan tadi dari Pak Bima juga bahwa isu tentang pekerja informal, gig ekonomi dan juga warga yang rentan, ibu-ibu itu memang masih perlu menjadi perhatian kita. Kesempatan yang lebih banyak perlu diberikan kepada warga untuk menyampaikan aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan yang ada di DKI Jakarta juga gitu ya Pak. Terima kasih Pak. Melanjutkan diskusi, mungkin selanjutnya saya ke Pak Denis dulu ya. Untuk Pak Denis, kita sepakat bahwa digitalisasi memang bisa menjadi salah satu akselerator ekonomi kota. Tapi ini juga tidak bisa dilepaskan dari satu kebutuhan yaitu membentuk ekosistem ekonomi yang inklusif dan juga adaptif gitu Pak. Dan yang ingin saya tanyakan di sini adalah
Dan untuk membentuk ekosistem ekonomi tersebut itu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, swasta, masyarakat, dan juga akademisi. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, bagaimana sebaiknya kita memulai kolaborasi itu dan bagaimana langkah pertama yang harus diambil oleh masing-masing pihak untuk mewujudkan kolaborasi itu. Silakan Pak Denis. Terima kasih. Paparan saya boleh ditampilkan? Yap. Mungkin ini agak nyerempet dengan Mas Bima ya, karena kalau di Apindo kita sering banget pakai datanya dari Celios, it's very critical, tapi selalu kita komparasikan dengan realitas di dunia usaha itu seperti apa. Jadi mungkin untuk siang hari ini saya akan lebih banyak bicara soal penciptaan lapangan pekerjaan, karena itu ekspertisnya dari Apindo. Jadi mungkin kenalan terlebih dahulu, Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia. Kami adalah the oldest business association di Indonesia sejak 1952. Jadi 73 tahun Apindo membersamai banyak kebijakan ekonomi dari zaman dahulu nasionalisasi perusahaan-perusahaan di zaman Belanda setelah kemerdekaan, sampai dengan proses deregulasi di tahun 80-an, 98 sampai dengan sekarang kami konsisten untuk bicara soal job creation di Indonesia. That's garis perjuangan yang selalu kami pegang teguh di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan kami terdiri dari 13.000 anggota di seluruh Indonesia, tersebar di 35 provinsi dan 305 kabupaten kota, serta mencakup 21 bidang di seluruh sektor industri yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tadi menindaklanjuti dari Mas Bima ya, kita bicara soal pengangguran di Jakarta gitu. Hari ini saya akan bicara soal konteks di Jakarta dan juga konteks di nasional. Pengangguran di Jakarta benar, datanya 6,21% di Februari 2024. Tapi dari pengangguran tersebut 70%-nya adalah Gen Z yang berada di usia 15 sampai 29 tahun saat ini. Kemudian 77% berpendidikan menengah ke atas hingga tinggi. Ini berbeda dengan daerah lain. Kalau daerah lain penganggurannya didominasi oleh menengah SMP ke bawah, di Jakarta penganggurannya didominasi oleh pendidikan menengah ke atas hingga tinggi. Dan 55%-nya tidak pernah bekerja sebelumnya. Jadi komposisi tenaga kerja yang seharusnya mendapatkan experience pertama dalam bekerja, justru tidak mendapatkan kesempatan itu di Jakarta. Mereka yang baru lulus, baru masuk ke dalam angkatan kerja, itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa dapatkan satu di CV mereka tuh. Ini pekerjaan pertama saya. 55% tidak mendapatkan kesempatan itu di komposisi pengangguran yang sekarang. Nah, kita komparasikan dengan tentu di dunia usaha. Bagaimana sih struktur dunia usaha di Jakarta? Jadi kalau kita lihat tadi benar kata Mas Bima, sekali lagi, sektor di Jakarta, para pelaku usaha itu didominasi oleh perdagangan dan jasa. Itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja kita saat ini. Dan 94% usaha di Jakarta itu adalah usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Bayangkan 94%. Dan angkanya konsisten di tingkat nasional. 90% dunia usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Dan tadi kalau bicara soal informalitas, trennya juga naik dalam 10 tahun terakhir, baik di Jakarta maupun di nasional. Di Jakarta ini dalam 10 tahun terakhir naik 600.000, jadi dari 1,2 juta menjadi 1,8 juta yang masuk ke dalam sektor informal. Di nasional, komposisinya adalah 60% pekerja Indonesia saat ini ada di sektor informal. Saya sepakat dengan Mas Bima, nggak masalah informal dan formal. Yang menjadi masalah adalah ketika masyarakat, warga kita tidak punya pilihan lain dan dipaksa untuk masuk ke dalam sektor informal karena sektor formalnya tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk semua. That's the problem. If we don't have a choice, maka ini bukan lagi soal pilihan benar atau salah, ini adalah soal keterpaksaan, realitas bahwa saya nggak bisa dapat pekerjaan, maka mau nggak mau saya buka warung, maka mau nggak mau saya menjadi driver gig workers, dan itu bukan kondisi yang tentu kita harapkan ke depannya. Nah, mengapa mencari kerja sulit dari perspektif pelaku usaha? Kalau tadi dari perspektif Mas Bima, dari perspektif research ya, kita juga melihat datanya,
penyediaan lapangan kerjaan itu jauh sekali. Kebutuhan tenaga kerja kita sekarang, angkatan kerja kita sekarang ada 12 juta. Pengangguran di Indonesia saat ini ada 7,8 juta, 4,4 juta itu angkatan kerja baru tiap tahunnya. Jadi mereka yang lulus SMA, mereka yang lulus kuliah, mereka yang mencari kerja, itu tiap tahunnya di Indonesia bertambah sebesar 3-4 juta orang. Penganggurannya 7,8 juta orang. Jadi total ada 12 juta orang yang membutuhkan pekerjaan baru tiap tahunnya. Sedangkan pekerjaan formal yang di-create setiap tahun itu sebesar 3-4 juta saja tiap tahunnya. Jadi 8 juta pekerjaan itu tidak ada untuk menyerap semua yang kita butuhkan di angkatan kerja Indonesia saat ini. Kalau kita lihat investasinya pun, dalam 10 tahun terakhir investasi kita bukan mengarah pada investasi padat karya, tapi kecenderungannya sudah beralih menjadi investasi padat modal. Di tahun 2013, setiap 1 triliun investasi kita itu meng-create 4.000 lapangan pekerjaan. Hari ini, setiap 1 triliun itu hanya meng-create 1.400 lapangan pekerjaan. Jadi sudah berkurang seperempatnya dari 10 tahun yang lalu. Investasi yang masuk setiap tahun memang naik, tapi menuju kepada investasi padat modal, instead of investasi padat karya. Padahal struktur tenaga kerja kita saat ini didominasi oleh angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan di sektor apapun itu. Jadi ini realitas yang dihadapi di struktur ekonomi kita saat ini. Di dunia usaha kita juga menghadapi permasalahan struktural. Jadi pada aspek regulasi di bulan Februari yang lalu, Apindo bersama dengan World Bank meluncurkan satu laporan Business Ready 2024. Itu kita mengkomparasikan Indonesia dengan negara-negara di dunia terkait dengan satu aspek regulasi kesiapan berbisnis. Jadi kita di bawah Singapura, Vietnam, Filipina, negara-negara tetangga kita dalam kemudahan berbisnis. Bikin perizinan deh, misalnya waktu mendaftarkan perusahaan. Di negara terbaik di dunia itu butuh 1, 2 hari, 3 hari, seminggu, dan di Indonesia kita butuh 2-3 bulan untuk mengurus satu perizinan saja misalnya. Untuk transfer properti kita butuh 90 hari, dan ini bervariasi. Di Jakarta mungkin sudah lebih cepat, tapi di daerah lain waktunya bisa berbulan-bulan, belum ditambah dengan pungli dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ekspor. Komposisi nilai biaya ekspor maupun impor di Indonesia itu 30-60%. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau mengekspor ke negara luar, kita butuh tambahan sekitar 30-60% dari biaya yang kita bahan bakunya itu sendiri. Jadi ini kondisi yang secara struktural perlu dibenahi. Dan hari ini, kemarin mungkin di beberapa bulan terakhir kita melihat banyak tren PHK terjadi, gelombang PHK. Kita coba mengujinya ke pelaku usaha yang ada di Indonesia. Kita buat survei di bulan Maret kemarin, dan hasilnya konsisten. Di perusahaan membernya Apindo, 52% sudah mengurangi tenaga kerja dalam 1 tahun terakhir. Meskipun bervariasi, ada yang di bawah 5 orang sampai dengan 1000-an orang, itu bervariasi. Dan dalam 1 tahun ke depan, itu mengestimasikan jika kondisi tidak berubah, ekonomi tidak berubah, tantangan tidak diatasi, maka 49% pelaku usaha itu melihat ada potensi untuk pengurangan karyawan dalam setahun ke depan. Alasannya apa? 69% itu merasa bahwa ada penurunan permintaan baik dari tingkat global maupun pelemahan di dalam negeri. Bapak Ibu, di 3 bulan terakhir kuartal pertama ini agak cukup mengejutkan ya Mas Bima. Pertumbuhan ekonomi kita itu 4,98%, itu terendah dalam beberapa kuartal terakhir. Padahal di kuartal pertama ini kita ada tahun baru, kita ada Imlek, kita ada Ramadan, kita ada Lebaran, ada banyak faktor musiman yang seharusnya bisa menggenjot konsumsi di Indonesia, tapi itu tidak terjadi. Di kuartal 2, kuartal ketiga, tanpa ada stimulus, tanpa ada dorongan, maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih berat. Dan bagi dunia usaha, penurunan permintaan ini sudah menjadi tantangan yang nyata yang kita hadapi saat ini. Belum kita bicara soal kenaikan biaya produksi, belum kita bicara soal regulasi ketenagakerjaan yang berubah-ubah. Bapak Ibu, tidak ada negara di dunia ini yang regulasi ketenagakerjaannya berubah dalam 10 tahun sebanyak 4 kali selain di Indonesia. Buat dunia usaha, ini menciptakan ketidakstabilan, dan buat dunia usaha, ini menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Jadi ini banyak faktor yang berpengaruh, baik itu struktural maupun faktor-faktor global yang mempengaruhi kondisi dunia usaha saat ini.
Ya, untuk solusinya apa? Benar kata Mas Bima juga tadi, bahwa Jakarta ini sebenarnya resource-nya luar biasa. Jakarta is ahead compared to another city ataupun provinsi yang ada di Indonesia lainnya. Kondisi saat ini, kita nggak bisa business as usual. Kita butuh solusi-solusi di luar kotak atau out the box yang selama ini belum pernah dipikirkan untuk mengatasi bahwa kita punya gap 8 juta lapangan pekerjaan yang perlu diciptakan. Tiap tahun lapangan pekerjaan bertambah, yes. Dari tahun lalu menjadi tahun ini itu bertambah sekitar berapa ratus ribu. Tapi itu tidak cukup untuk menjawab seluruh permasalahan ketenagakerjaan yang saat ini. Kita butuh inovasi-inovasi baru. Di kota-kota dunia ada banyak inovasi yang tentu ini tidak bisa langsung di-copy kepada konteks di Jakarta. Kita perlu melihatnya dalam kebutuhan masyarakat seperti apa. Tapi nafasnya adalah kita butuh sesuatu yang baru. We are not business as usual, we are in extraordinary condition where everyone needs to find a solution, karena kalau enggak, bonus demografi yang akan kita petik 10 tahun ke depan itu enggak akan pernah terjadi, dan itu harusnya didorong oleh kota-kota seperti Jakarta yang punya visi menjadi global city di 2030. Ya, terakhir mungkin kalau di Apindo kita tahun ini percaya dengan semangat Indonesia Incorporated, we are in this together. Bahwa pengusaha, legislator, pemerintah, kementerian, akademisi, para pekerja, buruh, kita adalah pemegang saham Indonesia. Kita punya kepentingan untuk memastikan Indonesia sustainable, baik secara pertumbuhan ekonomi, baik secara penciptaan lapangan pekerjaan, dan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia saat ini, itu perlu memulai langkah-langkah yang bisa mendorong penciptaan lapangan kerja lebih luas. Ada beberapa tentu aksi yang bisa kita invent di sini. Apindo siap bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasikan berbagai solusi, baik itu dari sisi hulunya dibenerin, simplifikasi regulasi, memastikan bahwa insentif yang diberikan kepada dunia usaha itu memberikan multiplier effect kepada penciptaan lapangan pekerjaan, hingga memastikan bahwa akses itu inklusif untuk semua. Memastikan bahwa ruang-ruang yang ada itu memberikan kesempatan bagi pekerja informal misalnya, bagi orang-orang yang mau mengupgrade skill-nya, sehingga ketika ada perubahan zaman, ketika ada perubahan kebutuhan terhadap industri, para pekerja kita siap untuk beralih menjadi menjawab kebutuhan industri tersebut. Jadi langkah-langkah ini bisa kita invent, tapi yang perlu diformulasikan oleh Jakarta saat ini adalah apakah bisa menciptakan ekosistem itu atau tidak. Ya, terakhir di ekonomi yang bergelombang ini, kita nggak cuma bicara yang rentan, kita bicara yang kuat pun bisa menjadi rentan karena ketiadaan sistem yang bisa memprotek semuanya. Jangkar terbaik kalau kita bicara soal PHK itu bukan hanya menaikkan gaji, tapi buat kita percaya bahwa pertahanan terbaik adalah penyediaan lapangan pekerjaan. Mau berapa banyak pun PHK, mau berapa banyak pun industri itu berubah, mau berapa banyak pun tren itu berubah, kalau lapangan pekerjaan kita banyak, orang nggak akan kesusahan untuk berganti pekerjaan. Orang nggak akan kesusahan untuk memilih antara formal dan informal. The problem is we don't have enough job for everyone. Dan itu harus dijawab oleh kota-kota global di dunia. Dan kita percaya bahwa Jakarta itu harus terus menjadi the city of hope buat semua. Bahwa setiap orang yang ada di sini punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pekerjaan, kesempatan untuk bisa memastikan pengalaman terbaik mereka itu bisa tumbuh di kota ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis atas perspektifnya. Menarik sekali ya Pak ya, 77% tadi itu pengangguran berasal dari pendidikan menengah ke atas gitu. Dan PR kita memang adalah memberikan keseimbangan supply dan demand tenaga kerja. Saat kondisi berusaha saat ini sangat challenging, memang yang perlu kita jadikan perhatian adalah bagaimana kita bisa memperluas peluang kerja dengan pengembangan kewirausahaan dan juga transformasi di segala sektor ya Pak, termasuk pendidikan dan pelatihan. Banyak nih Pak PR-nya Provinsi DKI Jakarta. Mungkin ya
Selanjutnya melanjutkan pembahasan kita selanjutnya, setelah kita membahas tentang strategi-strategi teknokratis, mungkin sekarang saya ingin bertanya, karena kota juga memerlukan sentuhan dari sisi aspek harapan dan juga kualitas hidup yang dirasakan oleh warganya. Jakarta ini juga sering dikenal sebagai kota yang menyimpan harapan bagi warganya dalam hal memberikan kesempatan kerja. Menurut Ibu, Bu Ima, apakah pernyataan Jakarta sebagai kota harapan itu masih relevan hingga saat ini? Dan bagaimana Jakarta bisa hadir untuk warganya tidak hanya sebagai tempat untuk menggapai harapan atau tempat untuk bekerja, tapi Jakarta juga mampu untuk menjamin kualitas hidup masyarakatnya, seluruh masyarakatnya termasuk menyentuh warga yang rentan. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Ruth. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Ima Mahdia. Sebelum ke inti, saya mungkin akan menceritakan dulu kenapa akan relate Jakarta ini kota penuh harapan. Karena sebelumnya adik-adik teman-teman semua yang ada di sini, saya kelahiran 1991. Saya alumni dari Universitas Paramadina, jurusannya Hubungan Internasional. Waktu itu saya dapat beasiswa kebetulan kuliah dan bukan dari keluarga yang kaya. Jadi ketika saya di awal menjadi mahasiswa, kebetulan saya mendapatkan tugas untuk meriset waktu itu Pak Ahok. Jadi setelah itu seiring jalannya waktu saya simpati kepada beliau, lalu saya ikut magang, ikut serta kepada beliau selama menjadi gubernur, wakil gubernur dan gubernur. Saya ditempa dan melakukan pelayanan masyarakat yang menjadikan saya sampai dengan hari ini. Lalu di 2019 saya berkesempatan untuk maju menjadi DPRD DKI Jakarta, waktu itu tanpa serangan fajar. Jadi kita yang biasa aja pun bisa lolos tanpa menyogok masyarakat, yang namanya tanpa melakukan hal-hal yang harus menang. Saya bukan tipikal yang menghalalkan segala cara. Nah di 2019 saya terpilih menjadi anggota dewan, lalu saya masuk di dalam komisi kebetulan kesejahteraan rakyat. Setelah itu 5 tahun, mungkin 2019 orang mengenal saya sebagai stafnya Pak Ahok, tapi dalam 5 tahun saya ingin membuktikan bahwa saya juga bisa kerja. Jadi menanggung beban staf Ahok itu sangat berat, maka dari itu saya harus kerja. Bagaimana 5 tahun ini masyarakat mengenal saya sebagai wakil rakyat yang memang mau turun dan memang mau dihubungin kapanpun. Jadi Mbak Ruth, saya juga sebar nomor handphone saya kepada masyarakat konstituen. Bahkan bukan cuma kebetulan dapil saya di Jakarta Barat, saya di 5 wilayah saya juga sebar apa yang menjadi keluhan masyarakat dari pendidikan, kesehatan, sosial. Jadi dari baru lahir sampai meninggal dunia kita urusin. Jadi sampai mereka meninggal tidak bisa dapat pemakaman, tidak punya ambulan, kita mediasi. Dan kita advokasi bagaimana wakil rakyat adalah mitra dari Pemda DKI, kita bisa memaksimalkan itu untuk membantu masyarakat. Dan di 2024 saya terpilih kembali periode kedua, yang kemarin ramai-ramai pemilu, mungkin pernah dengar serangan fajar di mana-mana. Alhamdulillah saya masih kuat iman, gak ikut serangan fajar. Tapi alhamdulillah suara saya masih tertinggi dari seluruh partai di Jakarta Barat. Dan di bulan Oktober saya dipercaya oleh PDI Perjuangan untuk menjadi pimpinan tertinggi dari PDI Perjuangan di DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua DPRD, dan kemarin puncaknya dipercaya oleh Mas Pram dan Bang Dul untuk menjadi Ketua Tim Transisi selama 2 bulan sebelum beliau berdua dilantik. Jadi ada beberapa hal yang kemarin saya menjadi Ketua Tim Transisi itu merasakan bagaimana saya dari orang yang biasa-biasa aja, dari keluarga yang biasa, bukan keluarga politik,
Tapi saya merasa ada kontribusi walaupun tidak besar kepada masyarakat Jakarta. Jadi kemarin dalam 100 hari Mas Pram Bangdul, ketika saya memimpin tim transisi, benar-benar kita fokus dalam 40 program-program yang beliau akan realisasikan di 100 hari. Dan alhamdulillah sudah 90,3% yang terrealisasi. Salah satunya adalah tadi Mas Bima sampaikan mengenai daycare. Bahkan daycare yang sudah meluncur di 100 hari bukan hanya daycare yang ditaruh di kantor-kantor, tapi daycare yang kita persiapkan di rumah-rumah padat penduduk. Kayak contoh pekerja buruh pabrik, bahkan ibu rumah tangga pun yang mereka pengen punya me time, mereka bisa menitipkan anaknya dulu di daycare tersebut. Jadi kita bikin daycare sudah ada 2, kebetulan CSR dari Korea dalam 100 hari Mas Pram Bangdul ini. Dan banyak sekali manfaat ketika kita sudah jadi pimpinan, ketika kita menjadi wakil rakyat, tergantung kemauan kita sebenarnya. Kita harus melayani masyarakat dengan hati, kalau enggak ya akan susah. Jadi selain itu juga banyak lagi, karena saya merasa saya selalu dapat beasiswa dari SD, SMP, SMA, kuliah, bagaimana caranya sebelum Mas Pram Bangdul dilantik, kan ada beberapa kemarin mahasiswa yang sempat terhenti KJMU-nya. Bahkan sudah ada laporan 500 anak yang dia sudah masuk kuliah tapi terhenti. Kemarin di tim transisi kami godok, kita cari masalahnya, ternyata penyebabnya adalah di sistem yang bermasalah di Pemda DKI. Jadi bukan kesalahan pada mahasiswa-mahasiswi tersebut, dan akhirnya di tahun ini mereka sudah bisa kuliah kembali. Karena masalah sistem tadinya, ke depannya juga saya sebagai legislatif juga mendorong Pemda DKI bisa jauh lebih serius, bagaimana kita lebih banyak mendengar masyarakat, bagaimana kita memecahkan masalah, karena kadang apa yang terlihat di permukaan ini tentu beda dengan realitas yang ada. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait Pemprov DKI sejauh ini sedang berbenah. Kita kasih kesempatan baru 100 hari dan saya lihat Mas Pram Bangdul juga sangat fokus juga dalam pembenahan macet, bahkan sebentar lagi mungkin akan dikeluarkan kebijakan ERP sambil perdanya kita godok dulu. Dan juga penuntasan banjir, tentunya tenaga-tenaga kerja yang akan dipersiapkan skillnya terlebih dahulu. Bahkan kemarin saya diskusi dengan pejabat di Kementerian Tenaga Kerja juga mau banyak kerjasama dengan DKI Jakarta, kita persiapkan skill anak-anak yang ada di Jakarta untuk bisa kita kirim ke luar negeri. Dan ini sangat potensial, berhubung di luar sana sebenarnya itu sangat membutuhkan banyak tenaga kerja yang dimana kita bisa mensuplai dari warga Jakarta sendiri. Jadi itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ima sudah membagikan journey-nya dalam menyediakan akses yang setara, baik itu dari segi pembangunan dan juga sumber daya kepada masyarakat rentan yang ada di DKI Jakarta. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Pak Anies Baswedan. Selamat datang Pak, selamat siang, sudah hadir. Terima kasih sudah hadir pada sesi kali ini. Dan selanjutnya, langsung aja saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini untuk menyampaikan pertanyaan kepada keempat panelis kita yang luar biasa. Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan juga kepada siapa pertanyaan ditujukan. Pertanyaan mohon untuk disampaikan secara singkat, padat dan jelas karena kita akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain juga. Satu sesi ini kita akan berikan kesempatan kepada 3 orang. Saya yang mau pilih atau Bapak, Ibu? Nah, saya pilih aja. Silakan Mas yang ada di depan, lalu nanti yang di belakang ya, di sisi ini ya. Dan yang ketiga di sebelah kanan ya, dari Mbak ya, yang itu. Silakan Mas.
Ya, baik, terima kasih Kak Ruth untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya adalah Agustinus Tampu Bolon. Saya adalah guru PPKN dari SMAK 1 BPK Penabur Bandung. Jadi hari ini saya datang dari Bandung untuk mengikuti diskusi ini. Diskusi kami di kelas, anak-anak itu sebenarnya banyak anak-anak pengusaha. Ya, mereka banyak, orang tuanya banyak memberikan kontribusi perusahaan dan juga lain-lain. Tapi mereka juga banyak, diskusi kami di kelas, di SMA itu kelas 12, itu kami juga banyak menemukan bahwa masalah-masalah di kota-kota itu tidak lain adalah korupsi. Itu temuan kami. Dan forum ini tidak membawa itu, tidak membawa diskusi ini ke dalam ranah korupsi itu. Yang sebenarnya dari semua kebijakan-kebijakan pemerintah, hal-hal yang kadang-kadang tidak menyentuh ke ranah masyarakat, tapi hanya iming-iming atau hanya sekedar pamflet-pamflet yang menarik masyarakat untuk ikut terlibat. Padahal tadi yang dikatakan oleh Pak Leon adalah kemiskinan itu terjadi karena masyarakat tidak terlibat. Bagaimana masyarakat tidak terlibat? Apabila sasaran utamanya adalah bukan masyarakat itu sendiri, adalah yang justru adalah pejabat-pejabat itu sendiri dengan membuka segala macam hal-hal yang menguntungkan diri mereka. Punten jika itu pertanyaan yang menyakitkan, tapi itu adalah fakta yang harus saya sampaikan dari ruang kelas. Terima kasih. Izin Mas, tadi namanya siapa? Saya lupa mencatat. Agustinus Tampu Bolon. Agustinus. Oke. Ya, selanjutnya yang kedua dari sebelah, dari sisi kiri, tadi yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Selamat siang. Hendak bertanya ke Pak Leon sama Ibu Ima. Pertanyaannya untuk Pak Leon, untuk program Perintis Berdaya kan bisa dibilang nanti pertamanya di Bandung ya Pak. Kalau saya lihat programnya itu tadi Bapak juga paparan bagus, cuma mungkin perlu penekanan yang Bapak mention juga yaitu terkait kekayaan intelektual, karena dari teman-teman UMKM khususnya ada kalanya masih bingung terkait bagaimana mereka let's say kayak mendaftarkan merek atau paten dan lain sebagainya. Mungkin untuk jangkauannya selain di Bandung, di kota-kota kecil juga Pak, karena ada kalanya para UMKM juga untuk mengakses ke kota atau ibu kota provinsi agak kesulitan. Yang untuk Ibu Ima, karena saya juga tergabung di Jackpreneur, ada usulan juga Bu Ima mungkin bisa disampaikan ke Mas Pram atau Bang Dul. Jackpreneur ini kan identiknya emang diutamakan untuk teman-teman yang ber-KTP DKI Jakarta. Cuma ada kalanya para pelaku UMKM di Jakarta itu mostly tidak hanya dari Jakarta. Mereka ada kalanya kesulitan gitu Bu. Kenapa tidak dibuka aja untuk istilahnya umum. Apalagi kita ngomongin kayak Jakarta Creative Hub, itu kan masih apa ya. Kalau kita ngomongin pekerja kreatif ada kalanya kalau pembatasan jam itu kita agak kesulitan juga Bu. Karena saya sebagai pekerja kreatif juga kadang inspirasinya atau ilhamnya dapatnya di malam hari mungkin. Nah karena keterbatasan jam itu seandainya kita pengen mengakses fasilitas dari pemerintah itu agak kesulitan juga. Walaupun mungkin sekarang udah ada taman-taman yang buka 24 jam ya di Jakarta. Itu aja, terima kasih. Izin Pak, namanya tadi belum disebut. Namanya Hands Up. Insap. Hands Up Mbak. Hands Up, oke. Makasih, ya, terima Pak kasih. Insap. Yang ketiga Mbak yang sini. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vira, seorang researcher yang baru saja switch career jadi civil servant. Jadi sebenarnya ini menarik banget karena menggabungkan researcher dan pegawai pemerintah dalam satu panggung. Maka pertanyaan saya yang pertama untuk Mas Bima dan juga Pak Denis ya. Tadi sempat dimention bahwa kita butuh bertanya langsung ke masyarakat, kita butuh research. Dan saat ini di Indonesia udah banyak, di Jakarta lah, udah banyak banget lembaga-lembaga riset, Celios, Apindo dan lembaga riset lainnya yang
udah mempublikasikan riset-riset dan lengkap sekali dengan rekomendasinya, siapa yang harus melaksanakannya dan sebagainya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya lembaga-lembaga riset ini bisa memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh stakeholder terkait. Dan I'm not talking about merely audiensi atau mungkin menyerahkan dokumen itu kepada pemerintah, tapi sesuatu yang mungkin best practice yang secara definitif akan membuat rekomendasi-rekomendasi itu dilaksanakan. Dan yang kedua, ini mungkin nyambung juga ya untuk Bu Ima dan Pak Leon, adalah sebagai Gen Z yang baru banget masuk ke pemerintahan dan kami information savvy, kami tahu banyak informasi karena kami dekat dengan sosial media dan sebagainya. Bagaimana kami yang baru banget di pemerintah ini dengan berbagai informasi itu bisa memastikan masalah-masalah yang kami dengar ter-scale up dan menjadi bagian dari solusi. Karena kami sudah jadi bagian dari pemerintah gitu. Jadi kurang lebih itu pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Agustinus mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Ima ya. Nanti dari Pak Ensat saya akan berikan kesempatan untuk Pak Leon dan juga Bu Ima lagi untuk menanggapi. Dan pertanyaan ketiga dari, maaf Mbak, lupa tadi saya namanya. Vira. Mbak Vira, nanti ada kesempatan buat masing-masing panelis juga untuk menanggapi. Mungkin karena waktu kita terbatas, silakan menyampaikannya secara berurutan aja. Oke, terima kasih Mas Agustinus pertanyaannya mengenai korupsi. Jadi pertama, saya setuju, sepakat bahwa masalah yang paling besar di Indonesia ini di Jakarta adalah korupsi. Makanya kemarin saya jadi anggota Dewan 2019, 2024 bahkan sampai hari ini saya membuka gaji dan tunjangan saya di website. Jadi bisa kelihatan berapa LHKPN kita dan berapa jumlah dari gaji dan tunjangan. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan itu, udah pasti korupsi. Dan kedua, kemarin ketika saya menjadi ketua tim transisi, Mas Pram Bangdul, saya dan Mas Pram dan Bangdul juga menggodok terkait yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah lelang. Di Jakarta itu kan yang menjadi dapurnya adalah BPBJ lelang. Dan kita sampaikan, kita godok bahwa Jakarta itu ternyata dalam e-katalog, kita kan dalam pembelanjaan mengenai hal lain sebagainya, mau dari pembangunan infrastruktur, itu ternyata harganya jauh dari harga pasaran. Jadi sekitar 30-40%. Nah sekarang lagi digodok bagaimana angka 30-40% ini bisa kita hemat dan kita alokasikan ke yang lain. Ini sedang digodok oleh teman-teman di Pemprov DKI. Dan kedua yang menjadi catatan adalah bagaimana transparansi dengan pengajuan-pengajuan dari ketika ada perizinan, ketika ada KLB, kita tidak mempersulit. Karena contoh selama ini Pemda DKI setelah saya menjadi pimpinan tim transisi, saya baru merasakan bahwa banyaknya birokrasi itu bahkan sesama Pemda DKI, bahkan Pemda DKI dengan BUMD atau dengan perseroan yang punya Jakarta, itu mereka sama-sama saling menghambat. Dalam arti kalau tidak ada sesuatu mereka tidak akan mengerjakan. Nah ini menjadi penghambat-hambatan dan juga menjadi penghambat pembangunan dan juga menjadi investor malas untuk membangun, menaruh investasinya di Jakarta. Maka kita rapikan dulu dari ini, memang tidak bisa langsung karena ini sebenarnya sudah mengakar dan ini kita butuh kepemimpinan yang tegas yang gimana sudah mendeklar bahwa dirinya juga bebas dari korupsi. Saya setuju dan bahkan ketika waktu 2019 pun kebetulan Pak Anies gubernur, saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk membuka anggaran. Kebetulan dibuka jadi kita bisa membantu dalam hal itu Pemprov DKI bisa melihat kira-kira mana aja anggaran-anggaran yang
sebenarnya perlu atau tidak perlu atau masih dalam tanda tanya. Karena dari tahun ke tahun Pemprov DKI ini kami legislatif selalu mengkritik copy paste. Jadi selalu hal yang sama-sama, padahal di DKI ini adalah orang-orang pintar itu semuanya ada di DKI Jakarta. Tapi itu tadi kita butuh orang-orang yang punya hati, berani, tidak serakah dan mau melihat keadaan masyarakatnya. Jadi tidak perlu yang yang bermasalah yang seperti ini tidak perlu diamin, tapi harus ditindaklanjutin dan sama Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, dalam hal ini Pemda DKI bisa dimonitor. Jadi itu salah satunya kita untuk mengurangi korupsi yang ada di Jakarta. Tapi kembali lagi balik diri ke kita, karena dalam hal ini saya di sini pejabat yang digaji oleh rakyat, maka dari itu kita mempertanggungjawabkan ini semuanya balik lagi kepada rakyat. Jadi itu Mbak untuk jawaban Pak Agustinus. Mungkin sekalian jawaban tadi dari Pak Ensat, ya. Ada usulan Bu, tidak hanya yang berKTP DKI. Untuk Jackpreneur kalau boleh tahu di mana aktivitasnya, selama ini kan sudah mulai 24 jam kita buka taman, cuma baru 5 taman, next akan tambah lagi 3. Mungkin nanti bisa saya sampaikan tepatnya di mana, nanti bisa siapa tahu bisa diusulkan, tapi kita harus tahu dulu di mana aktivitasnya gitu. Ya Mas Hensan. Mudah-mudahan menjawab ya Pak. Lalu selanjutnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak Bima untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Fira kaitan dengan bagaimana memastikan bahwa semua penelitian yang dibuat itu dapat dilaksanakan oleh stakeholder. Silakan. Iya, tapi saya mau nambahin sedikit nih soal masalah korupsi. Karena tadi pertanyaannya Mas, ketenaga kerjaan. Tapi ada kaitan. Oke, kalau mau bicara soal itu. Pemda DKI harus memastikan lulusan SMK, lulusan S1, kalau mau diterima di kerja di perusahaan yang ada di Jakarta, itu gak ada orang dalam, gak ada suap menyuap, terutama ke HRD-nya. Karena ini menjadi praktek yang sudah banyak sekali dikeluhkan. Lamaran belum tentu diterima, tapi amplopnya itu CV dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam amplop, itu ada karet warna merah, karet warna hijau. Artinya itu tergantung bayarannya ke berapa. Jadi mulai dari si pelamar kerja sampai ke HRD itu melewati banyak sekali tangan-tangan untuk memastikan kalau bayarnya sekian bisa diterima di posisi ini. Itu yang membuat orang belum dapat duit nyari kerja sudah dibebankan banyak sekali biaya-biaya siluman. Itu tuh mulai dari yang paling kecil. Belum kita bicara soal kenapa anak muda susah cari lapangan kerja. Dan data menunjukkan makin tinggi pendidikan tidak berkorelasi positif, tidak selalu berkorelasi positif soal upah dan juga terkait dengan posisi di tempat kerja. Berarti ada korupsi yang sifatnya struktural. Nah itu nggak bisa dijawab soal kita percaya pemimpin yang punya integritas dan lain-lain itu. Sistem digital harusnya bisa membuat perizinan makin efisien, bisa membuat lowongan kerja makin transparan, bukan anaknya siapa dan lain-lain yang bisa dapat tadi. Memastikan tadi nggak ada preferensi-preferensi khusus dan lain-lain. Nah ini kita memang agak bingung ya, makin terdigitalisasi sistem pemerintahan, tapi laporan korupsinya juga masih tetap banyak. Bahkan di beberapa tempat meningkat gitu, berarti kan nggak nyambung. Itu yang membuat alokasi sumber daya buat rekrut tenaga kerja baru akhirnya habis buat korupsi. Jadi memang korupsi ini menjadi musuh bersama. Perizinan bisnis juga begitu. Jadi gini aja gampang formulanya. Makin lama mengurus izin, korupsinya besar di situ. Itu udah hukum bakunya. Nah, pertanyaan tadi Mbak Fira soal masalah banyak penelitian dan lain-lain. DKI Jakarta ini dikepung oleh kampus-kampus top-top itu banyak sekali mengepung DKI Jakarta. Jadi nggak kekurangan tenaga penelitian, tenaga ahli dan lain-lain. Kalau soal udah ngerjain riset, nggak dijalanin, itu masalah political will Mbak.
Itu udah bukan masalah teknikal lagi. Ini era ChatGPT, mau bikin riset dan lain-lain, mau nanya apapun, 15 detik udah keluar jawabannya. Dijalanin nggak kan gitu. Jadi pengetahuan sekarang tuh makin lama makin murah. Tapi political will-nya makin mahal. Itu rumusannya. Ya, jadi kok kita ngerjain riset, rekomendasinya nggak dijalanin. Ya kita berusaha. Tapi yang kita kurang sekarang ini adalah akademisi bermain di menara gadingnya sendiri, nggak punya basis massa. Itu dia tadi kenapa saya mendorong daycare lebih banyak lagi dan lain-lain. Itu suara, kalau di jurnal luar negeri udah banyak, di sini dorongannya masih sedikit, terus konstituen yang minta itu nggak terhubung dengan akademisi yang bikin riset. Padahal pekerja perempuan itu banyak meminta fasilitas-fasilitas seperti itu. Nah, jadi kalau riset didukung dengan basis massa, bukan ormas ya, tapi basis massa maksudnya, itu akan mendapatkan tekanan political will yang bisa lebih besar. Itu banyak dibutuhkan lah, kampung akuarium, teman-teman yang lagi berjuang sekarang soal masalah bagaimana rumah mereka makin lama makin tenggelam dan lain-lain, itu didukung peneliti-peneliti. Kita lagi kerjasama salah satunya sama King's College London, judulnya Shrinking City kan gitu. Jadi nggak kekurangan lah orang-orang pintar mau nyari Jakarta tuh tinggal telepon aja, kampus-kampus di luar negeri juga banyak mau bantu. Jalan nggak rekomendasinya, itu perlu tekanan politik. Gitu, itu mungkin, makasih. Baik, terima kasih Pak Bima atas tanggapannya. Pak Denis mungkin bisa menambahkan? Ya, mungkin dengan mungkin singkat Pak. Tadi soal korupsi menambahkan data dari Mas Bima ya. Jadi Apindo 1 tahun yang lalu kami menyelenggarakan survei untuk pelaku usaha. Jadi ada satu temuan menarik bahwa 23,5% pelaku usaha itu merasa bahwa sistem kebijakan di Indonesia itu belum akuntabel dan belum transparan. Dampaknya apa? Dampaknya tadi ke dalam high cost of doing business di Indonesia. Karena banyak hidden cost, perizinan-perizinan yang dia memang secara sistem tidak langsung, dia ada human intervention di situ, ada potential fraud yang pada akhirnya berujung pada penambahan biaya-biaya pungli-pungli sehingga at the end cost untuk kita melakukan bisnis di Indonesia itu menjadi tambah mahal, tambah besar. So dampaknya korupsi di Indonesia itu. Ini permasalahan struktural benar. Dan itu menjadi salah satu bagian yang kita terus advokasikan kepada pemerintah untuk membuat sistem yang lebih transparan, akuntabel, termasuk dalam pengambilan kebijakan di dalamnya, memastikan bahwa semua unsur di dalamnya itu terlibat secara bermakna dalam pengambilan kebijakan, termasuk pelaku usaha. Nah kalau tadi untuk riset, Apindo memang dalam 1 tahun terakhir kita memperkuat divisi riset kami gitu. Jadi saya pun baru join Apindo dalam 1 tahun terakhir. Tim kami anak-anak muda, beberapa diantaranya Gen Z, we are very idealism, kita percaya bahwa setiap kebijakan harus disupport dengan science base, dengan data, dan kita ekstrapolasikan dengan apa yang ada di dalam kenyataan di pelaku usaha. Jadi kenapa pemerintah butuh Asosiasi Pengusaha Indonesia? Karena kita merepresentasikan ekonomi real di Indonesia. Anggota-anggota kita adalah mereka yang punya pabrik, mereka yang punya usaha, mereka yang mempekerjakan pekerja-pekerja di Indonesia. If something wrong dengan pelaku usaha di bawah, itu akan mempengaruhi pada ekonomi makro di atasnya. Dan kita menyuarakan itu di dalam advokasi kita. Jadi ini bukan sekedar kita hasil riset di atas kertas, kita mengadvokasikan real work, real ekonomi, real data yang ada di lapangan. Dan kita pun dilibatkan tidak hanya sebagai mitra kritis, tapi mitra strategis pemerintah. Yang paling dekat adalah, ini yang sedang didorong oleh pemerintah adalah diregulasi untuk peraturan-peraturan perizinan. Kita fokus pada 3 perizinan dasar yang saat ini menghambat di Indonesia, yaitu AMDAL, kemudian persetujuan bangunan gedung, dan yang ketiga adalah perizinan untuk SLF juga di situ. Itu kita coba untuk dari bisnis prosesnya kita riset pelaku usaha seperti apa, hambatan-hambatan seperti apa, kita invent dan kita laporkan ke pemerintahan dan kita terlibat di dalamnya sampai dengan nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Hari ini melakukan perizinan di Indonesia itu 65 hari. Maka harapannya kita bisa compete dengan kota-kota global lainnya, dengan negara-negara lainnya, at least dengan ASEAN kita bisa at par dan Apindo akan terus mengawal advokasi tersebut berdasarkan data dan riset. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis. Memang waktunya sangat sempit sekali. Untuk sisa waktu yang tinggal sedikit lagi ini saya ingin berikan kesempatan kepada Pak Leon. Silakan menjawab kaitan dengan
Ya, program Perintis Kebudayaan. Jawab semuanya gimana? Benar ya Pak? Ya, Pokoknya dan 2 supaya menit lah. jangkauannya diperluas. Pokoknya 2 menit ya, sampai habis waktunya. Udah paling enak terakhir, suka-suka gua menguasai panggung. Oke, kalau korupsi gini, kalau saya pribadi sih, menurut saya penting untuk kasih contoh. Jadi saya itu nggak bisa kontrol banyak hal, yang penting saya kasih contoh aja. Yang penting banyak hal ya udah, kalau enggak ya enggak gitu. Jadi saya nggak pernah merintahkan yang aneh-aneh, pokoknya saya kasih contoh aja. Mungkin bisa tanya tuh, ada tim saya ikut, ada Mbak Widya, ada Mbak Nur. Contohnya apa? Nggak ada eselon 1 pengrajin di Kemenko, gue kan datang paling pagi kan, pulang paling malam gue kan. Itu kasih contohnya. Pokoknya kalau kita kasih contoh, orang nggak akan berani gitu. Contoh lagi gini, banyak yang bilang, wah jabatan itu tuh ada red cardnya, wamen berapa gitu kan, menteri berapa gitu. Sama eselon 1 berapa. Loh saya kasih contoh, saya nggak bayar sepeser pun. Mau diminta Pak Muhaimin jadi deputi kok gimana? Masa saya nggak bisa tolak kan, karena ya susah lah, aura pejabatnya terlalu tinggi. Saya, aduh ya Pak nggak bisa tolak. Tapi nggak minta apa-apa. Terserah kamu jalanin idealisme kamu, dia bilang. Oke Pak, siap, udah saya jalanin. Oh yang kedua tentang Perintis Budaya, setuju Pak. Jadi Haki itu termasuk, jadi udah pasti kita pasti akan bantu. Kalau tentang kota kecil pasti juga Pak. Jadi ini kan pilot, jadi kita baru pertama kali kami jalani. Kemenko PM juga kan benar-benar Kemenko baru Pak. Saya pertama kali masuk ke kantornya Pak Muhaimin, office boy aja PLT Pak. Kosong, gak ada pegawai, office boy, PLT, semua PLT waktu itu. Sekarang udah banyak yang dilantik gitu. Jadi ini sebenarnya pasti akan large scale. Cuma ini pilot aja, jadi kita start pertama di Bandung dulu. Kemudian nanti kita scale ke banyak tempat, itu pasti gitu. Nah yang terakhir Mbak Fira, seingat saya pertanyaannya gimana cara kita scale up ya, benar nggak? Gini, saya itu prinsip saya itu sebenarnya nggak setuju kalau semuanya itu mengandalkan pemerintah. Nah jadi saya itu maunya pemerintah itu bangun fondasi, bukain jalan, rekomendasikan berbagai regulasi kebijakan yang mempermudah segala sesuatu. Nah harapannya itu sebenarnya rakyatlah yang melakukan aktivitas itu. Jadi aktivitas ekonomi dilakukan oleh rakyat. Kita tuh bukannya, sebenarnya ini saya waktunya singkat lah, saya kasih contoh gini. Saya nggak terlalu setuju kalau penciptaan lapangan kerja dibebankan ke pemerintah. Enggak, itu business owner yang harus hire orang dong. Masa suruh pemerintah yang bikin? Nah, tapi pemerintah bisa rekomendasi kebijakan, debottlenecking regulasi. Nah itu yang harus pemerintah lakukan. Nah gimana caranya supaya scale up? Ya yang kerjain itu tuh rakyatnya gitu, bukan pemerintahnya. Nah contoh gini, kami bikin piloting pendampingan dan pelatihan di Bandung. Nah yang saya lakukan itu, kenapa orang mau? Karena materi pelatihan itu dibutuhkan. Jadi banyak yang daftar itu berapa ribu itu, sampai kita akurasinya setengah mati waktu itu. Nah tapi yang saya mau juga gini, mentornya itu tuh bukan gue luangin waktu deh, ya udahlah nggak enak Kemenko yang suruh gitu. Gue nggak berani ngelawan pemerintah, ya udah deh, enggak. Mereka itu mau karena mereka tahu mereka bisa doing business di situ. Nah jadi mentornya itu ada Google. Google tahu kalau UKM ini maju, mereka akan beli Google AdWords. Makanya Google rela datang ngajarin orang. Saya juga panggil ada Maven Capital, Venture Capital buat ngajarin manajemen keuangan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia ketemu sama bisnis yang bagus, dia bisa invest. Nah kalau dia ngerasa nggak guna, terpaksa aja. Aduh nggak enak sama Leon lah. Gue udah kenal Leon dari dulu, nggak enak nih diajak, ya udah saya ikut lah gitu. Nah saya nggak mau begitu. Nah itu kalau mau scale up kayak gitu, jadi kita ngelakuin sesuatu tuh yang, mereka jadi kebayang, begini ternyata. Jadi kita cukup lakuin sekali, kita kasih contoh satu kali, nah harapannya mereka jalan sendiri. Mereka jadi tahu gitu. Nah sebenarnya Perintis Budaya itu akan gitu, jadi kita akan banyak collab dengan berbagai pihak, terutama sebenarnya Perintis Budaya itu all about business gitu. Jadi yang tentang bahan baku, saya bakal bikin trade expo, mempertemukan antara pengusaha bahan baku dengan orang butuh bahan baku. Kenapa? Karena saya dengar keluhan, orang bilang, misalnya saya nggak usah sebut nama lah ya, ada yang jual tepung itu. Katanya
salesnya turun. Lah orang pengusaha kuliner nyari tepung susah gimana? Gue matchmakingin aja. Nah kan itu bisnis kan. Nah saya matchmakingin sekali, kalau bisnisnya jalan dia tiap tahun itu pasti beli gitu. Sama yang pilar yang kedua, yang proses produksi juga sama. Saya bakal matchmakingin orang yang butuh automation dan produksi, ya bikin aja gitu. Jadi cara scale-nya gitu, cara scale-nya itu adalah di mindset pemerintah itu enggak boleh jadi yang utama yang diharapkan. Tapi kita itu kasih contoh, kita bukain jalan, nah aktivitasnya itu dijalankan oleh masyarakat, kira-kira begitulah ya. Ya memang ada hal-hal penting yang harus pemerintah jalankan, misalnya apa pertahanan keamanan, ya oke lah. Gitu. Tapi kan nggak banyak-banyak gitu kan, banyak banget yang sebenarnya ya itu memang aktivitas secara mandiri aja oleh, aktivitas ekonominya dilakukan secara mandiri oleh rakyatnya sendiri gitu. Mohon izin Bapak waktunya. Cukup, emang pas kok sekalian. Baik, terima kasih banyak Pak Leon dan juga ketiga pembicara kita yang lain pada sesi kali ini. Tentunya masih banyak pertanyaan yang mungkin masih ingin diajukan oleh Bapak Ibu sekalian, tapi waktu juga yang membatasi kita. Dengan begitu mungkin saya akan mengakhiri sesi diskusi kita pada hari ini. Dan aplaus sekali lagi untuk keempat pembicara kita yang luar biasa, yang insight-nya juga sangat berguna sekali untuk kita masing-masing. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih juga kepada para audiens yang sudah hadir. Semoga semangat kolaborasi dan juga optimisme untuk mewujudkan masa depan Jakarta yang lebih baik juga masih bisa kita bawa dan kita sebarluaskan kepada lebih banyak orang lagi. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para... Boleh mohon izin Bapak Ibu semuanya kita berdiri terlebih dahulu karena selanjutnya kita akan sama-sama melaksanakan sesi penyerahan souvenir yang diserahkan secara langsung oleh Mbak Intan Lestari kepada setiap narasumber. Oke baik, yang pertama boleh hadirin semua berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Leontinus Alva Edison. Baik, selanjutnya kita akan memberikan souvenir kepada Bapak Bima Yudhistira. Boleh tepuk tangannya juga. Menjadi sengsara, tak kuasa untuk menahan rindu sementara. Baik, selanjutnya akan diberikan souvenir kepada Ibu Ima Mahdiah. Boleh tepuk tangannya hadirin semuanya. Dan yang terakhir sebelum melakukan sesi foto bersama, akan ada pemberian souvenir kepada Bapak Denis Permana. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Mohon izin Bapak Ibu narasumber, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Yang pertama akan menghadap ke sini terlebih dahulu. Boleh teman-teman dokumentasi. Ya benar, ngadep ke sana. Baik, boleh saya pandu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh Bapak Ibu semuanya mohon izin untuk berbalik karena kita akan melaksanakan dokumentasi dengan seluruh peserta dan mohon kesediaan untuk seluruh peserta untuk berdiri karena kita semua akan melaksanakan sesi dokumentasi dengan seluruh narasumber dan juga moderator. Baik, boleh sebentar lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing, boleh juga untuk para hadirin duduk kembali, terima kasih. Jakarta shines with dreams so bright.